Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Keesokan harinya, sebelum fajar, para pengunjung itu mulai mengalir menuju ruang kompetisi alkemis. Namun, kali ini, alih-alih pergi ke kompetisi alkemis, semua orang pergi ke kota alkemis untuk merayakan Ye Chen. Adapun alasan mengapa akan diadakan di tempat kompetisi alkemis, alasannya sederhana, yaitu tempatnya yang besar. Tidak mungkin, ada terlalu banyak orang. Lebih dari 80% toko, restoran, dan kedai teh kota alkemis tutup. Bahkan beberapa warung di pinggir jalan sudah terlihat. Pada dasarnya, mereka pergi ke tempat kompetisi alkemis untuk minum alkohol. Di mana, secara alami, alasan utama mereka adalah ingin menyaksikan satu hal. Saat Ye Chen tiba, tempat itu sudah penuh dengan orang. Penampilannya langsung menarik perhatian semua orang, atau kalimat itu. Ini adalah tempat di mana semua orang menonton. Segera, Ye Chen diseret ke tempat yang paling mencolok oleh para tetua kota alkemis. Meskipun semua orang tahu kemarin bahwa Ye Chen adalah pemenang kompetisi alkemis yang pantas memenangkan kompetisi, tetapi karena Ye Chen pingsan di tengah jalan, kota alkemis masih bisa mengumumkan hasilnya pada hari ini. Hari ini, pesta perayaan tentu saja akan ditambah. Selain Ye Chen, ada Xuan Nu dan murid darah. Namun, dibandingkan dengan Ye Chen, tempat Xuan Nu dan Sue Tong kali ini sangat rendah. Di bawah, Sun Woyan dan Wei Wenzuo, Sangguan Yunyun, Li Yuanyang, Yuan Zi, Wei Wenzuo dan Chen Rongyun menatap Ye Chen di atas. Levelnya sangat jelas. Kakak Biyou, betapa manisnya kekasih kita. Di sini, Sangguan Yuer memegang dagunya di tangannya, dan memalingkan muka dari arah itu. Cahaya mata indah itu akhirnya tertuju pada Ye Chen, menatapnya dengan kekaguman. Iya, Biyu tersenyum sedikit, dan matanya kabur. Kakek Zuge berkata, kenapa perayaan ini sangat megah? Tidak seperti kompetisi alkemis sebelumnya. Tapi kali ini berbeda. Di satu sisi, Su Fu menarik napas dalam-dalam. Ye Chen menarik jiwa naga dan Zhu leluhur alkimia. Bahkan Raja Alkemis tahun-tahun sebelumnya tidak pernah menarik dari jiwa naga. Ini saja, dunia alkimia harus memberi Ye Chen gelar, karena telah melampaui Raja Alkemis. Gelar. Gelar apa? Tentu dia saja pantas mendapatkan gelarnya. Su Fu mencekik janggutnya dan tertawa. Adapun gelar, itu adalah kemuliaan tertinggi dari sang alkemis, sama seperti Raja Alkemis. Itu bukan sebuah nama, tapi sebuah gelar. Raja Alkemis mematahkan legenda untuk menciptakan pil tingkat 4 dalam tingkat jiwa Xuan sama seperti Ye Chen tingkat jiwanya, dan juga menarik 9 jiwa. Bahkan Ye Chen melampaui Raja Alkemis, dengan menghasilkan 2 pil tingkat 4, bahkan menarik jiwa naga yang jauh lebih hebat. Penguasa kota Alkemis pada saat itu memberi gelar, dengan nama gelar Raja Alkemis. Kakek Zuge berkata, Ye Chen mendapatkan gelar. Kakek Zuge memandang Su Fu dengan bingung. Siapa yang memberi gelar ini? Dan Zhu. Su Fu menarik napas dalam-dalam, penuh kekaguman, dan Zhu telah meninggalkan jejak jiwa di masa lalu, dan tersimpan oleh kota alkemis selama bertahun-tahun. Itu tidak akan diundang sampai gelar dicari. Di tahun-tahun itu, kecuali untuk leluhur alkemis, hanya Raja Alkemis yang diberi gelar, dan bahkan Dan Chen sebagai alkemis terhebat zaman ini, sampai hari ini Dan Chen tidak memiliki kehormatan seperti itu, mendapatkan gelar.
Tidak heran, kakek Zuge menghela nafas. Tidak heran itu akan sangat megah seperti ini. Aku tidak tahu apa gelar yang akan diberikan kota alkemis untuk Ye Chen. Su Fu tersenyum. Seperti dia, begitu pula para alkemis di lapangan, seolah-olah mereka tahu apa yang begitu khusyuk. Gelar, banyak alkemis yang lebih tua menghela nafas, saya tidak punya harapan dalam hidup ini. Kita sudah tua, yang muda lebih hebat. Saya tidak tahu apa gelar yang akan didapatkan Wu Tianchen Ye. Seseorang membekukan janggutnya. Dia adalah orang kedua yang berhasil untuk mendapatkan gelar setelah Raja Alkemis. Gelar. Ye Chen, berdiri di platform tinggi, mendengar diskusi di sekitarnya sedikit salah. Ye Chen hanya tahu bahwa Ye Chen telah datang untuk merayakan pesta, tetapi Ye Chen tidak tahu bahwa ada hal lain. Diam. Ruang pertemuan hening sejenak karena suara gemericik ini. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada kehampaan. Di sana, Dan Chen sudah melangkah ke awan dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia menyilangkan tangannya di dadanya, dan membungkuk. Dan Chen, generasi ke-141 kota alkemis, memanggil dengan hormat jiwa leluhur alkemis dan berikanlah gelar kepada Wu Tianchen Ye. Begitu kata ini keluar, pandangan semua orang beralih ke atas. Di sana, awan cerah muncul, mulia, berwarna-warni, dan samar-samar. Para alkemis masih bisa melihat raksasa yang menjulang tinggi berdiri di atas langit, dan tidak bisa melihat penampilannya, tetapi semua orang melihat ke atas, dia seperti seorang raja di dunia. Segera, raksasa ilusif itu mengangkat tangannya sedikit, menunjuk ke kehampaan, dan pelangi Dewa Emas turun dari langit dan jatuh ke Ye Chen. Dan kemudian ada juga suara berbisik yang mendarat, aku memberikanmu gelar, Dan Seng. Yang berarti gelar alkemis suci. Ternyata itu Dan Seng, alkemis suci. Tempat itu meledak seketika. Hanya melihat nama ini, gelar itu lebih tinggi dari Raja Alkemis. Wu Tianchen Ye, yang suci. Dia mungkin yang memiliki gelar tertinggi selain Danzu sejauh ini. Para tetua kota alkemis menghela nafas, kehidupan setelah kematian itu mengerikan, kehidupan setelah kematian itu mengerikan. Dan Seng, alkemis suci dia pantas mendapatkan nama itu. Su Fu menarik napas dalam-dalam dan merasa lega. Di bawah, alkemis muda biasa sedang melihat kehampaan dengan mata penuh kekaguman. Mereka juga alkemis muda, tetapi jarak antara mereka dan Ye Chen benar-benar berbeda. Dan Seng, alkemis suci sangat tampan. Luoxi menyeringai, kakak Chen sangat hebat. Dan Seng, alkemis suci. Xuan Nu bergumam, wajah dan matanya penuh mencela diri sendiri. Dibandingkan dengan gelar Dan Seng, nama Xuan Nu yang dielu-elukan oleh dunia luar terlalu kecil. Dan Seng, alkemis suci apakah ini gelarku? Ye Chen juga menatap kosong padanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa jiwa Dan Zu memberinya gelar tertinggi, yang benar-benar membuatnya tersanjung. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri bahwa puncak langit telah menjadi sunyi, awan menghilang, dan raksasa ilusi telah menghilang. Meskipun arwah leluhur telah menghilang, tempat yang sangat besar itu masih belum tenang. Semua mata orang tertuju pada Ye Chen. Meskipun alkimianya tidak sebagus master alkimia yang lebih tua, bakat alkimianya tidak kompeten, jika tidak, itu tidak akan diberi gelar Dan Seng alkemis suci. Segera, Dan Chen mengeluarkan 14 tas penyimpanan satu demi satu, yang semuanya merupakan hadiah untuk memasuki final. Secara alami, hadiahnya berbeda karena peringkatnya berbeda, seperti Suetong dan Xuan Nu,
yang secara alami jauh lebih banyak daripada Wei Wenzuo dan Lian. Namun, hadiah ini jauh dari gelar Ye Chen. Itulah kemuliaan tertinggi yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau begitu, jangan mabuk hari ini. Segera, dan Chen melambaikan tangannya dengan lembut, dan suaranya menjadi sangat ragu-ragu di tempat tersebut. Di sini, Ye Chen juga melompat dari platform. Namun, tepat setelah dia turun, dia ditarik oleh sekelompok alkemis yang lebih tua, mengatakan bahwa berisik untuk melihat jiwa naga, tetapi sebenarnya untuk memenangkan Ye Chen. Secara alami, Ye Chen juga berpura-pura bodoh. Jiwa naga berubah menjadi naga, dan jiwa naga melingkari telapak tangannya, dan sekelompok lelaki tua yang melihatnya memiliki mata yang cerah. Banyak orang hampir berlutut karena emosi mereka. Setelah akhirnya menyelinap keluar, Ye Chen dikepung lagi. Kali ini, bukan sang alkemis, tapi beberapa tetua keluarga, yang sebagian besar adalah keluarga kultivasi. Dan Seng alkemis suci, Wu Tian Xuanzhen memiliki putra yang luar biasa. Secara alami, ada juga seorang lelaki tua yang menghela nafas dan menatap Ye Chen dan juniornya sendiri. Bagaimana mereka bisa terlihat lebih marah daripada menonton mereka? Teman-temanku, Wu Tian, kali ini aku akan kembali berkunjung. Orang tua itu tidak bodoh. Meski merayakan jamuan makan, mereka tidak lupa berpolitik. Para junior pasti akan disambut ketika mereka tiba. Adegan itu masih harus dikatakan, tetapi ketika mendengar sekelompok orang tua mengatakan bahwa mereka adalah teman Wu Tian, Ye Chen selalu merasa aneh. Ketika Ye Chen keluar dari kerumunan, Ye Chen hampir mengira dia adalah Wu Tian Chen Ye. Apa sudah terlambat? Datang ke sini untukku. Saat dia berjalan, dia diseret oleh tangan yang menjulur dari samping. Ini hari-harimu. Sekarang aku harus mengantre untuk mengambilkanmu minuman. Wei Wenzuo menatap Ye Chen dengan cemberut. Ye Chen langsung menggulung lengan bajunya, dan dengan kokoh mengangkat sebotol anggur. Itu benar. Di tengah sepanci anggur, semua orang menghela nafas, melihat mata Ye Chen berubah, semuanya alkemis, ini perbedaan besar. Sebenarnya, aku selalu ingin bertanya, pada akhirnya, siapa Paman Wu Tian Xuanzhen, dan siapa yang melahirkannya? Su Nouyan memandang Ye Chen. Ini dia. Kamu tidak bisa mengatakannya atau mengatakannya. Ye Chen melambaikan tangannya dengan lembut, dan penampilannya benar-benar sama. Sekarang keadaannya seperti ini, dia hanya bisa menyingkirkannya dengan cara ini, jika tidak, akan terungkap. Agak misterius. Su Nuoyan melirik Ye Chen, jangan bilang, aku akan kembali dan bertanya pada tuanku, dia selalu tahu. Putra dari Wu Tian Xuanzhen. Su Nouyan berkata, oh iya, di mana temanmu Ji Wu Chen? Dia kemana? Ji Wu Chen. Ye Chen mengangkat alisnya dan memahaminya. Su Nuoyan melakukan pekerjaan dengan baik di sini, tujuannya ada di sini adalah menanyakan keberadaan Ji Wu Chen yang tak lain adalah Jining Xuang. Dia tidak tahu siapa sebenarnya Ji Wu Chen. Ye Chen memandang Su Nuoyan dari atas ke bawah. Saat ini terjadi, dengan begitu banyak pria tampan di dunia, apakah kau memikirkan Jining Xuang yang begitu akurat sebagai seorang wanita? Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan jika dia tahu bahwa Jining Xuang adalah wanita. Ye Chen menyentuh dagunya. Namun, ketika mencari Jining Xuang, Ye Chen tidak bisa membantu mengangkat kepalanya untuk memindai tempat tersebut. Setelah memindai sekeliling, Jining Xuang tidak ditemukan. Bagaimana? Di sini, Su Nuoyan masih menunggu jawaban Ye Chen. Ye Chen menjawab,
Dia pulang untuk menikahi calon istrinya. Apa? Dia pulang untuk menikahi calon istrinya. Kamu minum perlahanlah. Ye Chen terbatuk, dan dengan sadar menyelinap dari tempat duduknya dan melarikan diri ke sisi Su Fu dan kakek Zuge. Namun, pada jarak beberapa ratus kaki ini, Ye Chen merasakan lebih dari sepasang mata ganas, seperti Li Yuanyang dan Yuan Zi. Wajah kedua itu suram seperti terong ungu. Yang mengejutkannya adalah bahwa mata putra roh darah dan putra yin yang juga penuh dengan keganasan, dan terkadang ada secercah kesuraman. Aku tidak memprovokasimu lagi. Ye Chen menjulurkan bibirnya dan melihat ke sisi lain. Itu adalah sensasi pembunuhan telanjang yang dia rasakan, tentu saja, murid darah dari istana Haus Darah. Dia keras kepala, dan dengan wajah garang dan senyum ceroboh, dan tampangnya yang haus darah, itu menjadi lebih keras kepala. Apakah dia sangat membenciku? Ye Chen sedikit menoleh ke belakang, merasa bahwa Sue Tong memiliki kebencian yang mendalam kepadanya, dan setiap kali dia memandangnya, dia membawa kekuatan pembunuh sangat dalam. Aku berkata dan Seng Alkemis Suci. Bisakah kamu memberiku wajah untuk minum di sini? Di sini, kakek Zuge dalam keadaan mabuk. Lihat dirimu seperti yang selalu kau katakan. Ye Chen segera menyeringai, dan berlari. Pria ini berbeda jika dia marah. Saat Ye Chen duduk, kakek Zuge menghela nafas. Aku lebih suka menjadi orang yang tidak diketahui. Ye Chen mengambil buah roh dan menyesapnya, dan membunyikan sesuatu yang tidak ingin dia pikirkan. Jika bukan karena kompetisi tiga sekte, Ye Chen akan terlalu memukau, dan mungkin akan mengundang pembunuhan itu. Jadi, kali ini Yang Dingtian dan mereka belajar dengan cerdik. Ye Chen tidak hanya berhasil menyembunyikan identitas aslinya, tetapi juga menciptakan keluarga Wu Tian untuk menarik perhatian orang. Dengan cara ini, selama Su Fu tidak mengatakannya, orang lain tidak akan tahu bahwa Wu Tian Chen Ye adalah Ye Chen. Anak kecil, aku menganggapmu sebagai master, datang dan minum dengan tuannya. Di sini, Su Fu mengambil gelas anggur, dan kelihatannya bagus. Itu pasti mabuk. Ye Chen tersenyum. Ye Chen, kita pergi hari ini, maukah kamu pergi ke Dong Yue untuk menemuiku? Tepat setelah menurunkan gelas anggur, Sang Guan Yuer membuka mulutnya, tapi tidak seperti biasanya. Dia melihat ke bawah sedikit, mengerutkan bibir dan memutar ke mejanya. Aku pergi, apa ayahmu tidak akan memukulku? Ye Chen terbatuk. Ya, Sang Guan Yuer mengangkat kepalanya dan berkata bahwa Ye Chen menatapnya dengan tajam. Itu, kalau begitu aku tidak akan pergi. Kamu harus pergi jika tidak. Yuer. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua telah datang, tetapi alkemis Sangguan Yunsan dan Sangguan Yunsun, keduanya pertama-tama memberikan hadiah kepada senior Zuge, dan kemudian Su Fu, ini kemudian dia menatap Ye Chen dengan takjub. Teman kecil, jika keluarga Wu Tian datang ke keluarga Sangguan di masa depan, tolong biarkan aku pergi ke keluarga Guan untuk melakukan persahabatan dengan keluarga Wu Tian. Pasti. Ye Chen tertawa terburu-buru. Yuer, pergilah. Sangguan Yunsan tersenyum dan menepuk pundak Sangguan Yuer. Sangguan Yuer berdiri dengan enggan, dan bersama Sangguan Yunsan mereka pergi. Benar-benar butuh 3 langkah untuk berbalik dan 10 langkah untuk berhenti. Melihatnya, mata indah itu menjadi merah. Ye Chen sedikit terkejut. Sangguan Yuer menangis. Ayo pergi juga. Di sini, kakek Zuge juga meregangkan pinggang malas, berdiri, dan berkata dia tidak lupa untuk melihat Biou, gadis
Apa yang harus dikatakan kali ini? Sana pergi, mau sampai kapan kau begini? Biyu bangun, tetapi hanya mengerutkan bibirnya, itu lebih halus dari Sangguan Yuer, hanya berbisik kepada Ye Chen, aku berharap bisa kita bertemu denganmu lagi. Pasti begitu kita akan bertemu lagi. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum. Di satu sisi, kakek Zuge mengangkat bahu dan sangat ingin mendorong Biyou ke depan. Mungkin salah satu dari mereka berdiri diam, dan adegan ciuman klasik muncul. Keduanya juga pergi, dan Biyou benar-benar halus, sampai dia berjalan jauh, lalu berhenti sedikit, melihat kembali ke arah Ye Chen. Aku berkata, "Nak, apakah kamu benar-benar tidak mengerti atau berpura-pura bodoh?" Di sini, Su Fu mendesis. Apa? Ye Chen tiba-tiba menatap Su Fu. Lupakan. Kau sangat tidak peka. Sangguan Yuer dan Biyou itu menyukaimu. Apa ini perpisahan yang kau berikan? Sungguh-sungguh bukan lelaki, kau sangat tidak mengerti perempuan. Sangat tidak mengerti.